semua, perkenalin aku Siti Nurjana. Saya Christopher. Nama saya Firza. Kami adalah kelompok dari mata kuliah perilaku konsumen akan membahas tentang budaya. Jika mendengar kata budaya, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Kalau gitu langsung aja yuk kita tanyain pendapat tentang mereka. Sesuatu yang ditanamkan turun-temurun dari orang tua ke warisan anak-anak pada anak-anak. Norma dan perilaku yang ada di lingkungan hidup kita. Kebiasaan yang ada di masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun. Kayaknya iklan kecap Bango dulu ya, jadi dia kayak mempromosikan Sakti Madura. Yang nggak salah. Yang pakai budaya belum sih kayaknya, atau aku nggak kepikiran sekarang kayaknya. Kan Visit Indonesia yang membawa budaya Indonesia, budaya Timur yang ada di bus yang ada di Wonogiri. Setelah kita mengetahui pendapat dari tiap orang, sebenarnya apa itu budaya? Menurut Michael Solomon, budaya adalah kepribadian masyarakat. Budaya mencakup gagasan-gagasan abstrak seperti nilai dan etika, serta objek-objek berbentuk seperti makanan dan pakaian. Dalam konteks bisnis, budaya adalah lensa di mana orang melihat suatu produk. Budaya bukanlah suatu hal yang statis. Budaya mengikuti perkembangan zaman. Sistem budaya terdiri dari 3 area fungsional. Pertama, yaitu ekologi, di mana sistem budaya masuk dan beradaptasi pada lingkungannya. Kedua, yaitu struktur sosial, di mana orang pada lingkungan tersebut mempertahankan kehidupan sosial yang teratur. Ketiga, yaitu ideologi, yang merupakan karakteristik mental masyarakat terkait bagaimana berhubungan dengan lingkungan dan kelompok sosial mereka. Pada zaman sekarang, terdapat banyak alternatif produk di pasar. Banyaknya alternatif pilihan tersebut menyebabkan perlu adanya budaya yang dilekatkan pada produk yang dapat menjadi alasan orang memilih produk tersebut. Sebagai contoh adalah suatu marketplace bernama Shopee. Shopee sadar terdapat budaya K-pop yang sedang menjalar di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan bagian proses produksi budaya, subsistem kreatif diwakili oleh idol group yang menjadi ambassador dari Shopee, yaitu Blackpink. Subsistem manajerial diwakili oleh agensi yang menaungi idol group tersebut. Dan sistem komunikasinya dilakukan melalui beragam kanal yang menghubungkan aplikasi Shopee kepada masyarakat. Budaya dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama yaitu produk seni di mana berharga karena segi keindahannya. Kedua yaitu produk kerajinan di mana berharga karena kebergunaannya. Yang ketiga adalah mass product di mana produk yang ada untuk pasar yang besar. Salah satu contoh dari implementasi budaya adalah mitos. Mitos merupakan cerita yang menggambarkan nilai budaya setempat. Misal, jika di Indonesia terdapat mitos jangan keluar rumah setelah azan maghrib. Untuk membentuk inovasi atau budaya baru di dalam masyarakat, dibutuhkan beberapa persyaratan. Pertama, harus cocok dengan gaya hidup masyarakat setempat. Kedua, adalah adanya kesempatan untuk masyarakat mencoba. Ketiga, adalah mudah dipahami. Keempat, adalah memiliki keunggulan relatif. Contoh budaya baru tersebut adalah budaya makan biskuit atau snack yang diusung oleh Oreo, yang akan diilustrasikan lebih lanjut pada video berikutnya. Nah, jadi setelah kita mendengarkan paparan tentang konsep budaya, nah mari kita melihat ilustrasi nyata dari penggunaan budaya di dalam sebuah brand. Ayo langsung kita lihat. Kalau yang ini kurang yakin sih, mungkin Oreo atau Goriorio kayaknya. Kalau dari warna hitam terus kayaknya isinya putih, biasanya Oreo. Kalau produk pertama ini Nextal Rasa Brownies karena warnanya hitam.
Produk kedua ini Oreo. Soalnya diputar, dijilat, dicelupin ke susu. Gesturnya kayak diputar, dijilat, dicelupin. Pasti Oreo. Oreo. Fix. Banget. Kenapa Oreo? Diputar, diputar, dijilat, dicelupin. Baik, jadi kesimpulan dari percobaan tersebut adalah bahwa Oreo dapat membentuk kebiasaan baru di Indonesia, yaitu kebiasaan dalam memakan makanan ringan dengan cara diputar, dijilat, dan dicelupin. Akhir kata, kita telah mengetahui bahwa budaya lekat dengan diri dan kehidupan kita. Budaya hadir dalam bentuk yang tampak maupun abstrak dan mempengaruhi pilihan kita akan suatu produk. Maka dari itu, tugas perusahaanlah untuk dapat mengelaborasikan produk dengan budaya setempat dan tidak malah mendiskreditkan atau menghilangkan budaya yang ada.